كلا هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة وانت عايشنا بحب لو تذيق الأرض نشكا كالغاب كلا هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة وانت عايشنا بحب لو تذيق الأرض نشكا كالغاب أبتحيات وبسلام أنشروا أهل الكلام سينود يهدران محبة وابتسام أنشروا بين الأنام هذا هو دين كلا هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة وانت عايشنا بحب لو تذيق الأرض نشكا كالغاب أبتحيات وبسلام أنشروا أهل الكلام سينود يهدران Bismillahirrahmanirrahim. Taklim kita tutup kaji kulu syai'in iskaliun terkait ukhuwah Islamiyah di Nagari Wakoh. Mudah-mudahan diberi ketenangan, insya Allah ya. Bab 2 ya. Al-Hifazu alal ukhuwatil Islamiyati fi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali talim kita seperti biasa dengan talqin zikir. Sama-sama kita lafazkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Shalawat umi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi umi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Istighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Ilahi anta maksudi waridloka matlubi atini mahabataka wa ma'rifataka toharo 3 kali. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nabi isbat la ilaha illallah. La
ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ilaha diniyah sholihi wa ilaha hadrati Syekh Abdul Qadir Jalani bi syafaat Nabi Muhammad biidznillah waridullahi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir. Taqdi hajatina pasangnya ridha Allah. Pak khususan Abarwi Nur Jawaharul Muhammadin, khususan Nabi Yunaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pabil khusus hadiri al-mahdi Khalifatul Radin, pabil khusus arwahi juriyatihi wa khususan arwahi muslimin mu'minin wa muslimin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanaka ilma lana illa ma 'allamtana innaka alimul hakim. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, ya Rabbku, lapangkanlah untukku dadaku, mudahkanlah untukku urusanku, uraikan simpul pengikat lisan ini, baik pentaklim maupun yang ditalimi, agar mereka memahami perkataanku dan Allah meridhoinya. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Langsung ke tajuk risalah. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan hari ini kita masih bisa diberi waktu untuk datang bertolibul ilmi. Kita bahas kembali perkara ukhuwah Islamiyah di Nagari Awako di bab 2. Insya Allah kita tamatkan. Amma ba'du, yang namanya kampus atau universitas perguruan tinggi itu tempatnya puncak intelektual ya. Karena pada zaman Yunani dulu itu beda ya. Di Yunani dulu itu dosen-dosen sudah ada perguruan tinggi namanya filsafat. Guru-guru besarnya itu dianggap manusia suci, bisa dianggap wali Allah gitu. Ya. Karena di sana dihargainya puncak intelektual ya. Jadi zaman dulu orang-orang yang bisa menulis baca itu selalu diberi fasilitas khusus oleh raja-raja ya, dihargai. Kenapa? Karena mereka lah orang-orang yang dianggap suci, selalu memberikan aspirasi masukan dalam keilmuan. Jadi kalau mereka, para guru suci itu sudah diam, seperti zaman sekarang, atau dibungkam untuk diam, apalagi dibuat takut, ujungnya supaya enggak, arti kata ujungnya uang juga nih, supaya jangan mengalir ke kampus atau dinaikkan. Jadi takut nanti tidak ada tunjangan ya gitu. Nah ini bahaya nih, kalau guru sudah tidak dihargai aktivitasnya, tidak layak materinya, nanti para dosennya ngajarnya tentunya senilai UMR jadi kacau Pak. Ini yang sebenarnya membuat otak rusak ya, karena tidak full kepada umat. Beda dengan guru agama ya. Sengaja Allah menjauhkan lambung itu begini ya. Lambung kita jauh dari otak, kan jauh nih Pak. Agak ada jarak segini ya, lambung dan otak ya. Supaya apa? Supaya otak kita itu beda dengan otak-otak itu. Nafsu kan. Nah, jadi kalau di bawah ini sifatnya kan materi, maka dijauhkan oleh Allah itu supaya aja ada kontaminasi. Jadi kalau ini kerjasama nanti otaknya ngeres kan. Nah, gitu ya. Nah oleh sebab itu dibatasi oleh
yang disebut qalbu wilayah tengah. Ya, ini ya. Nggak dibalik kan? Ya. Allah udah tahu itu. Nah, jadi kesadaran ini yang penting kita pahami, dijauhkan Allah itu. Jadi nggak ada hubungannya sebenarnya. Kepintaran dijual belikan nggak ada, Pak. Ya. Nah, oleh sebab itu semuanya mesti kita sadari, kesadaran sifatnya secara menyeluruh atau nasional lah. Karenanya zaman sekarang nih, kasus kemarin ini harus tobat nasional tuh sebenarnya. Karena bukan pemerintah saja ya. Orang tobat itu kan setelah sadar. Betul kan? Nggak ada ya. Orang tobat ya itu pasti umumnya setelah sadar, ya kan? Kalau enggak juga sadar, gimana mau tobat? Kan gitu. Nah, ketika hati pemimpin masih dibuka oleh Allah untuk amanah, maka semoga ada keberkahan dan keselamatan lah ya. Tapi bila hati tertutup, upaya apa yang diperbuat oleh rakyat, ya mesti gimana kalau umarohnya tertutup hatinya? Kesadarannya berarti kurang ada. Demo, kan gitu. Nah, demo itu kan maksudnya baik. Jadi demo itu nasihat, memberi nasihat. Demo itu nasihat, Pak, melalui cara parlemen. Parle itu kan ngomong, nasihat kan dengan omongan. Ya. Artinya ngomong beramai-ramai itu harus berjamaah parlementer. Jadi kalau kita menghadapi parlementer nggak bisa sendiri sebenarnya. Di parlementer juga adalah aklamasi bersama. Maka kalau rakyat ngomong juga harus didengar. Enggak juga bisa dihadapi sendiri, harus keluar semua. Kalau 100.000 menghadapi cuma satu aja juga enggak betul. Ya. Nah. Hukum Islam mengaturnya itu. Jadi enggak ada deh jurus lain kecuali adu'a silahul mukmin. Ya. Doa itu salah satunya memberi nasihat. Doa itaku dapatal majlum fa innahu laturat. Seharusnya orang-orang di sana, umaroh kita takut dengan doa orang yang teraniaya. Kalau orang itu teraniaya, berdoa itu makbul kan? Kan banyak bukti itu. Kalau sudah terlalu zolim orang berdoa, lebih dari 40 aja Pak. Teraniaya itu. Jadi sebetulnya kita punya kekuatan. Cuman sayangnya rakyat kita nggak ditekankan keyakinan itu pada akidah Islam spiritual, ya. Nah itu nggak seharusnya itu kan tugas para mubalik, para ustadz ya. Ya. Memang segala doa itu kan perlu ikhtiarnya demo kan. Kalau demo sudah bentok ya dengan doa. Sekarang kita dengan doa. Karena doa silahul mukmin, doa yang orang teraniaya, terjolimi, ya. Sulit ini, sulit itu, sementara kita ada hak untuk mendapatkan tunjangan-tunjangan karena kita hidup di negeri kaya. Terpotong, maka kalau kita berdoa terjolimi kita, maka makbul. Ya. Takutlah seharusnya nih kita dengan doa orang yang teraniaya. Minyaknya diambil orang asing, dia disuruh beli minyak lebih mahal dari tempat orang asing pula. Kan aneh, di negeri kita kan aneh. Ya. Itu sama apa? Pengelolaannya dikhianati. Kalau berbicara politik secara Islam harus jelas ya. Itu sama dengan pengelolaan kita dikhianati. Arti kata kita teraniaya juga. Tanpa kita sadari, kita terjolimi. Jadi jangan sampai umat tak mau berdoa, itu maksudnya di Andong. Ya.
Walaupun sendiri-sendiri di rumah, kalau doanya lebih dari 40 makbul loh. Ya cuman kayak sayangnya kita doa aja jadi pelit nih. Jadi ada amalan yang sangat spiritual dan kuat ya. Kalau takut demo, yang berani kan, yang muda-muda. Ya. Panjatkan doa kita di tengah malam saat orang lain sedang tidur. Kalau itu ada 40-20 orang ya alhamdulillah ya. Karena itu membangun hubungan dengan Allah ya. Ya, jadi kalau adik-adik kita, anak-anak kita melakukan ikhtiari untuk menasihati umaroh melalui jamaah dengan demo ke parlemen bersama-sama karena berjamaah. Nah, kita ya bantu kalau kita nggak bisa dengan doa ya. Jadi itu membangun hubungan khusus dengan Allah, membantu mereka. Maka mintakan kepada Allah, berikan hidayah kepada mereka. Ya Allah, bina mereka. Ya Allah, sudah bolak-balik demo, tak juga Engkau bina ya Allah. Binasakan saja ya Allah. Nah, doa seperti itu dilarang. Nggak boleh. Di rumah nih orang tua lagi demo, ya Allah binasakan mereka, nggak boleh. Ya Allah binalah mereka, baik yang memberi nasihat maupun yang dinasehati. Robbis fikli wahamni wajubni wajibulni warfani wafini wafani ya. Jadi hal ini ada di inti hakikat pada dua sujud waktu kita berdoa sebetulnya. Apa sebab ini harus dilakukan? Sekarang gini, banyak orang demo itu teraniaya karena orang tuanya nggak bantu secara spiritual di rumahnya doa. Cemasnya takut kena bunuh ya. Sebenarnya kekuatannya harus kita sama-sama doa. Nah ini Bandung sebagai pentalim mengingatkan itu. Kalau kita lemah pasti kita dikasih kekuatan dalam sisi lain. Karena doa itu senjata orang mukmin. Yakin nggak ini? Gitu kan? Ya. Nah ini bukan hal yang sepele sebetulnya. Kenapa begitu? Karena yang namanya manusia itu kan khalifah, diutus kata Nabi sama lam ubanan. Aku tidak diutus untuk memberikan laknat, tapi aku diutus kata Nabi. Manusia ditaruh di sini diutus untuk termasuk Nabi. Wama arsalnaka ilal rahmatan lil alamin. Jadi bukan Nabi aja, kita juga harus menjadi rahmat lil alamin. Maka doakan, betul kan? Nah, mudah-mudahan yang punya kekuasaan, yang punya tanda tangan, kalau tanda tangannya masih laku, jabatannya masih hebat, diberikan oleh Allah hidayah, sehingga kekuasaannya, jabatannya menjadi rahmatan lil alamin, kan gitu ya. Jadi ini mengingatkan aja. Wah ini biasa aja kaji, enggak Pak, doa itu hebat Pak. Coba sekarang sekali-kali ya dengan taklim ini mengingatkan kembali, wahai umat, berpikir untuk bangsa deh, bukan berpingsir untuk sendiri. Karena kalau kita mendoakan orang banyak, Allah memberi rezeki kepada kita. Ya, jangan ragu kita membantu ya. Jangan ragu. Ya. Itu kan urusan Jakarta, banyak orang yang demo katanya. Nggak bisa. Kita juga harus membantu dengan doa setidaknya. Ya. Sekali-kali kita berpikir untuk maslahat orang banyak. Memang itu tugas kita, karena kita juga bukan ditebarkan kepada Nabi saja, kita juga rahmatan lil alamin jadilah. Ya, karena kita khalifah kan. Nah, untuk umat bagaimana supaya umpama sembako murah, minyak murah, ya. Bagaimana supaya 67%, 12% kembali lagi untuk kita rakyat. Kan punya kita tuh. Kan itu kan. Nah, bagaimana supaya kita bisa menikmati biaya sekolah murah. Iya kan? Nah, bagaimana supaya negeri ini aman? Kenapa kita meminta itu supaya kita sejahtera? Karena orang lapar tuh sangat mudah diprovokasi.
Hati-hati kemiskinan itu mendekati kekufuran. Itu kata Nabi. Orang lapar itu mudah diprovokasi. Ya, betul kan? Nah, jadi siapa lagi yang memperjuangkan kedaulatan ini kalau mau menjaga keutuhan anak bangsa, cucu kita nanti ke depan. Karena orang kalau sudah lapar, ya, orang lapar mudah dipicu, ilalang kering dipanas terik aja langsung ngebakar. Ya, lapar nih, kurang nih, cemas ke anak, dipicu sedikit aja, diprovokasi langsung bakar nggak? Sama sama ilalang kering, Pak. Ya, nggak seger. Ya, itu kejadian yang terlihat, Pak. Jadi coba kuatkan dulu untuk kita hati kita. Kuatkan hati kalau sedang susah. Ya, dengan kondisi begini, kuatkan hati dulu kata Allah. Bukan kuatkan tenaga. Ya. Karena tenaga apa yang mau dimakan? Ya, kalau itu banyak umat. Ingat ya, di luar itu banyak yang lebih pedih dari kita loh. Kebayang nggak Pak? Banyak yang lebih susah loh. Kita masih bisa majelis taklim, duduk di sini masih bisa. Senanglah kita ini. Ya. Jadi kalau kita sudah lama betul, kuatkan hati kita. Kalau sedang susah, ya, hati di perintah agama apa? Hati kita perintah agama melalui mulut. Kalau susah hati itu urusan menguatkan hati, menguatkan rohani adalah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sholawat. Ya bukan takbir. Kalau kita lapar nggak bisa takbir, Pak, lemes. Tapi kuatkan dulu rohani, sholawat dulu. Berbanyak sholawat. Maka bisa takbir. Karena sholawat itu adalah penghubung kekenyangan pada tubuh. Ya. Karena sholawat itu menyampaikan tenaga. Sholawat itu adalah kendaraan untuk kita dikasih makan. Maka sholawat dulu, adabnya gitu. Jangan langsung doa. Ya, maka doa tanpa sholawat nggak sampai. Betul kan? Nah, ya jadi kalau antum minta rezeki dalam doa itu jangan lupa sholawat, Pak. Ya doa selawat secara umum ya tadi Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kan gitu ya, bila perlu 3 kali ya. Nah, salawat itu antum pahami ya secara lebih jelas. Salawat itu hubungan dengan Allah kuat. Hubungan dengan Allah kalau salawatnya benar kuat. Kalau kita teraniaya yang menguatkan hubungan kita dengan Allah dekat itu salawat, bukan doanya, Pak. Ya. Karena penghubung kita dengan Allah harus ada orang suci. Namanya wasilah, itu Nabi. Ya, maka kalau berdoa baca Quran dulu. Quran itu yang bisa menjadi selawat. Wasilah, penghubung. Paham ya? Jadi jangan langsung membaca Al-Fatihah juga penghubung. Jadi sebelum doa Al-Fatihah dulu, Pak. Itu udah sama umul kitab, baca Quran. Betul kan? Nah, jadi jangan sama ya hubungan kita dengan Allah itu kalau dengan sholawat kuat. Jangan sama aliran mah, Pak. Kacau itu sama dengan dukun. Ya, ya. Kacau deh sekarang kalau pakai ke situ. Kan udah ramai pakai ramalan-ramalan sekarang ya. Itu enggak, akidah kita kacau nih. Jadi hubungannya mesti dikuatkan dengan Allah melalui sholawat. Nah, untuk menghubungkan mereka adik-adik kita yang sedang demo itu dengan sholawat kita. Jadi kalau kita doa jangan lupa sholawat. Bukankah antum tahu kalau sholawat itu wasilah? Wasilah itu artinya perantara. Perantara itu artinya penghubung. Ya, karena kita ini hanya casing. Manusia itu casing. Ya, casing aja. Tahu casingnya? Enggak isi. Semua casing kita ini, darah, tulang, kuku, bulu, sumsum yang menguatkan kita, kata Nabi, ala fil jasadi mut'ah. Di dalam diri kamu itu ada segumpal ahul jasad, kolbu.
isinya harus dengan selawat. Ya. Dalam dirimu itu ada segumpal ahlul jasad. Kalau yang itu kuat, dikasih makan dengan selawat. Yang lain seluruh badan wafasyadat, kuat. Ya. Kalau dia lemah, maka yang lain ikut lemah badan itu. Ala wahhab, lemah. Jadi menguatkannya, tubuh ruhani itu, makanan udah sulit Pak. Dengan sholawat. Maka orang aulia lama dulu itu banyak sholawat menjadi kuat ya. Menjadi kuat. Kalau kita stres, lemah, seperti putus asa, banyakin sholawat Pak. Ya. Supaya ikhtiar kita kuat. Sholawat itu bukan permohonan sampai, tapi menguatkan ikhtiar. Duduk ya. Maka sholawat itu adalah energi. Meminta energi. Ya. Jangan sampai tubuh kita nggak ada sholawat. Ala wahhab. Kuatkan hati kita dengan banyak dekat kepada Allah. Padullah ikron katir. Ya. Banyak-banyak dekat kepada Allah dalam keadaan sekarang. Jadi banyak selawat. Nah, makanya orang dulu sering menyebut, kalau kita ingin sesuatu, kelihatan sama mata kita ini, ya Allah saya pengen rumah itu terbetik. Kita selawatin aja rumah itu. Ya. Nggak ada yang tim salabim, maka usaha kita bisa mencapai mendapatkan rumah itu. Benar ya? Kan orang dulu selawatin. Ya kita ngelihat benda nih, aduh saya pengen benda ini ya. Selawatin benda itu Pak. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ikhtiar kita untuk mendapatkan benda itu dibantu secara jasad rohani Pak. Maka ada aja uang. Gitu. Ya. Bukan salawat itu simsalabim langsung dapat, nggak ada itu gajinya. Ya, nggak ada ya. Jadi kalau kita jomblo ingin dapat istri, boleh nggak misalnya perempuan itu diselawatin? Boleh. Gitu. Selawatin aja. Jadi jangan langsung berdoa. Islam itu kan logikanya tinggi, Pak. Gini ya. Islam itu perlu ikhtiar. Ingin dapat istri, supaya kuat ikhtiar kita, ada energi, maka harus sholawat. Betul nggak? Kalau kita pengen kaya, pengen dapat rezeki, harus sholawat. Misalnya orang itu deblok utang, ada kita, terus aja mau selawatin dia, arahkan aja ke dia. Saya selawatin dia, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau baca doa banyak banget, karena doa itu ada kaitannya dengan hak prerogatif Allah. Tapi kalau sholawat ada hak ikhtiar kita menjadi serius mengambil hak kita. Paham ya? Itu perbedaannya. Karena disebut selawat itu wasilah. Wasilah itu penghubung supaya kita dapat ikhtiar menjadi dapat. Jadi orang yang nggak semangat kerja itu banyak selawat. Orang yang males ikhtiar itu selawat. Ya itu pentingnya. Nah, jadi kalau misalnya orang demo, kita kan nggak ke Jakarta, ini udah tua, udah lemah, nggak ada duit. Bantu mereka dengan sholawat gitu ya. Sudah itu baru diisi dengan doa ya. Kalau sekian orang doanya kan kemarin udah dikasih tahu tuh, jangan sampai mereka menjadi lemah al-wahhab, tapi kuatkan mereka dengan wafasyadat ya. Maka dia bisa menolong dirinya ya. Itulah dekatkan terus wadurullahai khairon kautir. Dekatkan kita kepada Allah selalu dalam kehidupan sekarang. Banyak-banyak dekat dengan Allah. Kalau secara tarekat, kata mursyid tarekat itu langsung ya sholawat, wasilah, kirim doa kepada orang tua yang sudah meninggal, ya kirim doa kepada mursyid ya dengan Al-Fatihah. Kemudian lakukan zikir, ya Allah, 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 Allah. Bagus, itu zikir asma tunggal, nggak apa-apa ya. Kalau thayyibah itu la ilaha illallah itu toharo Pak. Bapak tadi tohara kan? Bersihin kepala, bersihin kolbu, bersihin kepala abah la ilaha illallah kan ya. Itu toharo Pak. Ya.
La ilaha illallah. Itu bersin rohani, Pak. Wilayah tengah. Ya. Nah, sudah itu baru kita naikkan supaya datang makanan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Maka antum semangat untuk ikhtiar. Gitu. Jadi filosofi pemahamannya itu bukan filosofi sebetulnya. Itu kata Rasul melalui hadis. Pemahamannya hakikatnya begitu, Pak. Jadi tahu menyusun makna doa. Enggak langsung mohon minta. Kan kita sering nih, orang kita berdoa kepada Allah kan ingin simsalabim. Enggak bisa, Pak. Ada kaki, ada tangan ya. Untuk menguatkan kita ikhtiar, kaki, tangan itu dengan sholawat. Sholawat banyak, Pak. Ada sholawat umi, adalah sholawat naria. Boleh-boleh saja. Ya, jangan jadi khilafiyah, Pak. Karena yang menciptakan sholawat itu pasti ada sandaran dalilnya, ulama-ulama besar ya. Jadi jangan diperdebatkan itu. Kalau udah baca Allahumma sholli ala Muhammad, pasti beres tuh, pasti benar itu. Ya, selawat ini nggak boleh munjiat, nggak boleh poyat sipa, nggak boleh kulul-kulub, nggak boleh. Ini gimana nih orang nih? Yang dibaca aja kan baik niatnya kan, logikanya gitu. Ya, maka bantulah orang-orang yang sedang berikhtiar di Jawa. Ya alhamdulillah sekarang mulai tenang, tapi belum tentu ke depannya. Kenapa? Karena para umara itu masih tertutup kesadarannya. Ya enggak. Kita perlu hati-hati juga. Maka jalan keduanya, setidaknya sudah ada rasa takut untuk mereka berbuat jolim terhadap kita. Maka selanjutnya apa, Pak? Selanjutnya kita ikhtiarkan kembali supaya dia sadar, supaya ada aplikasinya. Betul kan? Ya itu. Maka gunakan doa. Beres demo jangan nggak berdoa. Belum kuat itu. Kalau orang tarekat pasti lebih kencang ke zikir asma zat tunggal itu. Kopi, Allah dalam hati. Ada pula melalui ijazah guru. Abdullah zikri falam annahu la ilaha illallah. Wah, ya kan? Zikir la ilaha illallah. Boleh. Fa'lam annahu dengan mengosongkan maka menjadi makbul. Karena kalau kita kosong Allah yang masuk. Itu maksudnya. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Dari Quran tuh. Kalau kita kosong Allah yang nolong. Kalau kita fakir Allah yang nolong. Gitu ya. Nah gitu Pak pemahamannya. Nah, bagus. Amalkan. Ya. Ada pula yang dikasih zikir Asmaul Husna. Tetap diawali dengan Asmaul Husna itu sholawat. Karena Asmaul Husna kuat banget. Kuat. Ya. Misalnya Asmaul Husnanya ya Qawi, ya Qawi, ya Qawi, ya Qawi, wahai engkau yang maha kuat. Sementara kita nggak dikasih makan dengan sholawat. Kuat tanggungnya Pak? Enggak. Itu dia. Nah itu ilmunya tuh. Ya Qadim, ya Qadim, ya Qadim, ya Qadim, wahai engkau yang kekal abadi. Kita nggak bisa kekal abadi kan? Tubuh fisiknya. Ya. Nanti kalau salah sasaran, ya jolimi Qadim terus kan? Tuh. Jadi harus ada ilmunya pakai selawat Pak. Nah, yang Qadim itu kan harus diri kita. Ya. Karena kuatnya Asmaul Husna itu, maka perlu syarat-syarat tertentu. Ismu Azam namanya. Harus ada selawat, harus tanya. Maka masing-masing orang itu punya spesifikasi asifatun menggunakan Asmaul Husna itu nggak sembarangan Pak. Yang umum itu Allahu Akbar itu pun nggak bisa sendiri Pak. Coba bapak-bapak demo Allahu Akbar sendiri nggak mempan. Allahu Akbar itu harus dibantu dengan orang banyak. Kalau 20 orang Allahu Akbar, gampang orang itu Pak. Itu kekuatan. Jadi takbir, selalu orang rame. Takbir sendiri Allahu Akbar, kacau, nggak ada. Jadi takbir itu harus banyak dan takbir itu nggak bisa langsung tanpa melakukan selawatan. Diri kuatkan untuk bisa takbir. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bukan menuhankan Nabi.
Nabi yang mampu menampung, menguatkan badan kita, membantu, karena dibantu, diwasilahkan oleh Nabi kuat untuk mendukung zat yang maha besar. Duduk. Itu dia. Nah, itu ilmunya. Apalagi kalau kita baca ya Qadim, yang maha kekal, yang maha kekal. Ya, nggak bisa langsung kayak gitu. Nanti salah sasaran, Pak. Ya. Nah, yang kekalnya nanti para koruptor kan kacau, Pak. Ya. Jadi sebaiknya sifatan umatan itu dengan salawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan kalau ada yang tanya berapa kali, nah ini juga jadi khilafiyah. Begini, kalau Nabi menyuruhnya berapa kali salawat? Semampu antum sebanyak-banyaknya, itu kata Nabi ya. Tapi siapa saja yang mengamalkan kata gurunya 100 kali, 500 kali, 1000 kali, itu hanya untuk riyadhah, Pak. Tuh, di sini 56 kali kalau la ilaha illallah. Anu kadang-kadang 7 kali, kadang-kadang sekali. Ya, dimensinya apa? Karena kita diburu waktu ya. Tapi kalau waktunya luang, kita riyadhahnya itu ditentukan waktunya. Boleh. Jadi nggak jadi khilafiyah, banyak yang harus sekian, kalau nggak sekian nggak makbul, salah itu. Kata Nabi, sebanyak-banyaknya. Jadi berapa saja, tapi paling baik tutup dengan ganjil. Ganjil 7, ya 11, 13, 17 kan gitu. Ya. Jadi kalau selawatnya kuat, insya Allah akan hilang rasa lemas. Kalau lemas hilang rasa takut. Betul. Kita besarkan Allah Ta'ala setelah itu. Dalam diri kita, dalam hati kita, dalam jiwa kita. Maka kecil semua manusia itu. Kalau itu udah kuat, dibantu di rumah, ya dibantu orang banyak dengan sholawat, mereka itu berdemo, maka mereka melihat gedung itu kecil, Pak. Melihat presiden pun kecil, Pak. Kekuatannya tanpa disadari. Bayangin, Pak, orang-orang yang lemah kalau sudah demo bukan karena banyak, Pak. Karena dibantu dengan doa orang-orang di belakangnya. Selawat itu melihat menjadi kecil. Bayangin bisa roboh itu gedung tuh. Ya. Ini hebatnya sultan dari bacaan-bacaan yang disunahkan oleh Rasulullah. Ini yang sampaikan kenapa? Dan itu bukan hal yang suatu klinik ya. Itu hal yang sifatnya sebenarnya natural itu. Jadi hilang takut kalau kita terus berselawat membesarkan Allah dalam diri kita, dalam hati kita, dalam jiwa kita, maka kecil semua manusia itu kita pandang kecil. Karena pas selawat kita dinaikkan, Pak, didukung, maka dikecilkan. Ya. Kalau sedang di atas, Pak, semua kecil nggak? Bapak naik ke tower, Pak, semua kelihatannya kecil nggak? Kecil ya? Kecil, betul kecil. Gedung juga kecil, Pak. Makanya nggak heran kalau orang dewan itu jabatannya karena tinggi ngelihat kita kecil, Pak. Supaya kita sama dengan mereka, kita harus sholawat. Tuh, itu spiritual. Itu nggak ada di kajian. Belum sampaikan aja. Bapak 3 kali aja untuk menghadapi orang besar, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Dia manusia. Dia besarnya karena jabatan. Saya besarnya karena sholawat. Naik, Pak. Tunduk. Pak. Kalau ini doanya sapu jagat pula begini, nggak bisa, Pak. Kalau kita lemes, sholawat dulu. Sholawat. Doa tanpa sholawat nggak jadi, Pak. Balik lagi. Ya, itu hadis. Sering lupa kan? Ya, sering lupa tuh. Ya. Ada yang boleh membid'ahkan sholawat. Akan kacau nih. Ya. Kita nggak akan ada kalau nggak ada Nabi, Pak. Ya. Kita sulit menuju Allah kalau tidak melalui Nabi, karena keberadaan kita Nabi sama dengan orang tua, Pak. Maka sebelum ke Nabi biasanya kita runut yang detailnya itu doakan orang tua. Kirim Al-Fatihah. Bapak kirim Al-Fatihah orang tua itu bukan karena mati aja, hidup juga kirim Al-Fatihah, Pak.
Karena itu hadiah jiwa. Orang Al-Fatihah, jangan dikasih Al-Fatihah, gua kan masih hidup. Ya, kan nggak berilmu tuh. Ya, nggak berilmu. Ya. Anda kalau minta daripada dikasih misalnya ngobat itu, ikhlas aja bapak-bapak kirim Al-Fatihah untuk Anda udah keren tuh. Senang tuh. Kerasa Pak. Kerasanya Pak, urusan kita jadi mudah. Karena kita dikasih tenaga. Ya. Gitu. Ya. Jadi kalau semua kelihatan kecil, ya, gedung-gedung, mobil-mobil kecil, kalau kita berada di atas. Setuju? Setuju? Nah, betul. Ya. Maka kecil kita melihat sesuatu. Kalau Bapak ingin melihat mereka kecil, Bapak harus di atas. Cara atasnya dikirim berselawat lah. Itu ajaran spiritual Islam dan itu kata Nabi. Bukan kata Anda. Nah ini kan ada ilmunya nih. Ya, jadi nggak taklid. Kenapa kita mesti berselawat menjadi yang lain kecil? Karena selawat itu menaikkan ruhani kita. Tuh. Ya. Dekatkan terus kalau sudah naik kepada Allah, baru kita menyebut ya Allah ridhoi saya. Maka nggak jadi adigum gitu. Tahu adigum? Tidak sombong. Ya. Dekatkan dirimu dengan Allah sehingga kecil semua masalah. Remeh melihat masalah dunia ini. Remeh Pak. Dengan sholawat kalau sudah di atas melihat gempa kecil Pak, melihat tsunami kecil Pak, remeh. Kalau mereka sudah kecil takut dengan kita kan, maka dia akan menyingkir. Setan juga begitu Pak. Ya, nah. Jadi intinya gini Pak, sholawat itu bukan dijadikan mantra. Kalau jadikan mantra, antum nggak tahu ilmunya tadi taklim. Ya. Jangan pakai Allahu Akbar karena itu asma punya Allah. Kalau kita nggak kuat harus pakai kuatkan dulu dengan sholawat. Maka adabnya sholawat dulu baru pakai Asmaul Husna. Paham? Itu dia. Jihadmu itu menjadi jelas perjuangan kita supaya balik kepada umat, balik kepada anak bangsa, semua hak-hak kita akan terjaga. Bentuk menjaga inilah sesungguhnya yang harus kita berikan apresiasi khusus bagi adik-adik kita mahasiswa yang sedang demo. Ya, artinya masih ada anak-anak bangsa ini yang peduli kan? Iya kan? Nah, maka puncak intelektual adalah di mana? Di kampus. Bukan di DPR. Bukan di masjid. Kalau dengan ikhtiar di kampus Pak, anak-anaknya sedang ikhtiar. Nah, maka mahasiswa sebagai agen perubahan juga harus ikut menyikapi. Tidak bisa hanya serikat kerja aja atau demo-demo kelompok aja, itu kepentingan kelompoknya Pak umumnya. Serikat kerja kan kepentingan kelompoknya Pak. Jangan-jangan nanti ditunggangi oleh politik, betul kan? Jadi kalau melihat mulia adik-adik kita di tingkat intelektual, itu yang didukung. Jadi Bapak doakan serikat kerja, salah juga. Bukan arti kata Andong menafikan serikat kerja. Tapi tingkat keikhlasannya dengan anak mahasiswa tinggi mana Pak? Coba tanya. Yang diterima itu ikhtiarnya yang ikhlas kan? Betul kan? Itu spiritual. Serikat kerja betul demo untuk perbaikan perubahan, tapi ikhlasnya menang mana sama mahasiswa? Ayo, beda kan? Nah di situ Pak. Ini karena mereka menuntut perubahan. Karena apa ini? Menjaga kedaulatan, bukan hanya kepentingan kelompok loh. Menjaga kedaulatan itu bukan kepentingan kelompok loh, bukan kepentingan partai. Tapi kepentingan bersama kan? Nah, untuk siapa? Untuk anak keturunan kita nanti, anak cucu kita, ya.
Yang akan datang pasti itu. Negara kita ini bukan monarki kan? Bukan kan? Untung kita bukan kerajaan. Dalam negara kerajaan kalau rakyat melawan ditangkap. Karena MPR, DPR, legislatif, hukum semua ada di raja. Maka kalau kita demo ditangkap, ya. Nah, itu monarki. Tapi dalam negara konstitusi, demokrasi, ya, maka kita dibenarkan demo, bahkan harus dilindungi. Itu ada undang-undangnya. Jadi kita wajib ngeritik. Orang yang mengkritik seharusnya digaji, Pak. Ini demo malah didor. Gimana nih? Islam marah loh. Maka dengan begitu, jihad itu adalah demo, Pak. Maka antum nggak bisa demo, tolong dengan makanan, hadir, nggak bisa, doain. Kalau nggak antum dosa. Ah, iya Pak, ada hadisnya tuh. Kan banyak orang yang nggak mau tahu. Bahkan ada yang melarang. Jangan demo, capek, nanti mati katanya. Alah, mati itu pasti. Ya, nggak urusan demo mati itu Pak. Apa urusan orang nggak demo? Ojol itu nganter makanan, ya, dia kan nggak demo Pak. Lagi ikhtiar untuk cari duit, digiling juga Pak. Yang demonya nggak mati malah, kan lucu Pak. Jadi itu nggak ada urusan dengan itu. Maka mengingatkan ya, beranilah, karena urusan mati itu bukan urusan demo, bukan urusan peluru. Mati itu urusan Tuhan, ada garisnya, ya. Betul kan? Yakin deh itu. Syarat mati apa Pak? Nggak perlu sakit. Syarat mati nggak perlu bayi. Syarat mati nggak perlu tua. Syarat mati perokok. Enggak Pak. Banyak yang ngerokok umurnya panjang. Betul. Karena kita sering katrat Pak. Nggak tahu hakikat mati. Maka kita belum apa-apa sudah mendului Tuhan. Nah, jangan demo nanti mati kamu. Dosa itu. Menggeser akidah nggak? Ayo. Oh, berobati andong. Bakal nggak bisa mati, dosa andong. Jadi berobat di sini udah dibelek, itu belau. Jadi kalau mati urusan Tuhan. Kita ikhtiar aja. Karena dengan ikhtiar itu ibadah. Jadi antum berdoa datang kemari ibadah, antum demo ibadah kalau diilmui. Setuju Pak? Nah. Jadi cara menyalurkan apresiasi itu harus diilmui secara koridor Islam. Bukan secara koridor demokrasi. Nanti antum masuk partai loh. Jadi secara Islam. Kalau pakai saluran demokrasi, cara menyalurkan aplikasi dalam negara demokrasi itu ada 2 jalur. Ya, jalurnya demokrasi itu ada 2 jalur. Satu jalur melalui legislatif parlemen, masuk jadi anggota dewan. Betul ya? Berat, kosnya tinggi. Kosnya tinggi. Maka pas duduk kita harus bayar kos. Hancur negara ini Pak. Hancur nggak? Hancur. Parle bicara mereka di sana mentok di parlemen. Ya. Pakai jalur satu lagi. Kenapa tak dipakai 2-2? Mubazir Pak. Mubazir. Kita kan udah mubazir. Pakai jalur 2. Satu demo jalurnya. Satu lagi parlemen. Parlemen mentok. Ya. Kan 2-2. Maka mubazir. Ya. Mubazir sebetulnya. Habis kosnya. Bukti mubazir gimana Pak? Fasilitas umum aja hancur. Keluar lagi duit. Berapa miliar keluar di DKI itu biayanya. Betul kan? Nah, makanya kalau kita berislam jangan dirusak deh. Itu punya orang banyak. Goblok bener kita ya. Kalau dirusak ya. Udah bener ya maaf ya kalau urusan harta pribadi yang dijarah ya kita wallahu alam, nggak bisa, itu hukumnya beda itu. Ya, betul kan? Jadi cara menyalurkan aplikasi harus secara Islam.
Ya. Jangan sampai mentok. Nah, kalau di parlemen mentok ya demo. Jalur kedua boleh. Kenapa jalur pertama? Karena mentok. Betul kan? Nah. Jadi nggak bisa dua-dua udah mentok baru masuk demo. Kalau dua-duanya jalan ya mau banjir. Habis duit. Nah, rapatnya dapat duit, kita demo nggak dapat duit kan. Nah, udah dirusak, kacau. Nah, jelas bagi kita, cerdas kita. Kita harus cerdas di sini. Kalau kurang cerdas maka otak-otak kita jadi kacau nih. Kalau alam deh. Jadi dua jalur itu yang harus kita tempuh melalui parlemen. Karena jalur pertamanya mentok. Maka jadi dua jalur. Jalur mentok itu kita bantu dengan jalur demo. Ada juga demo atau bahasa aktivitasnya parlemen jalanan. Ya. Jadi parlemen jalanan itu demo namanya, Pak. Sampai Pak? Fisabilillah itu. Kalau kita tidak bisa di parley mentok, maka kita pakai parlemen jalanan. Parlemen jalanan itu namanya demo. Ada hadisnya itu. Bukan ada hadis, ada contohnya di Islam. Jadi dosa itu? Enggak. Makanya orang sering memisahkan agama karena Islam itu semuanya ada. Lengkap. Lengkap. Jadi kalau ditanya demo itu dalilnya apa? Parlemen jalanan. Betul? Betul. Dua-duanya dijamin oleh negara tuh. Ada undang-undangnya. Antum demo masuk jalan semua menasihati gitu. Di jalan rame-rame ajak orang. Itu harus dilindungi oleh pemerintah. Kalau demokrasi beda, kalau itu monarki. Ditangkap antum. Betul kan? Ada agreementnya. Nah. Karena salah satu parlemen jalanan itu hak kita. Kalau mentok jalur pertama di parlemen wakil-wakil kita, maka masuk parlemen jalanan dan itu hak kita, harus dilindungi sama dengan parlemen. Wakil kita dilindungi negara nggak? Dilindungi. Kita juga harus dilindungi. Betul kan? Betul, dilindungi. Pikirannya satu aja lindunginya, supaya jangan jarah. Maka dihalangi. Nah, udah nggak percaya orang itu. Betul kan? Maka ngamuk kan? Ayo. Sifat orang timur itu Indonesia itu persuasif, Pak. Umbuk saja, Pak. Nggak mungkin ngejarah, Pak. Bener nggak? Karena kita Islam. Benar kan? Nggak susah. Jadi kondisi seperti ini harus dilindungi negara, parlemen jalan itu. Politik negara itu mahal, sangat mahal. Sehingga yang terpilih selalu berpikir balik modal. Politik negara itu mahal. Terpilih duduk, pikiran apa tuh? Bupati, anggota dewan, duduk tuh. Berarti dia apa setelah duduk? Balik modal, jangan bohong. Gak percaya, Pak? Kita cerdas ya? Tanya mereka, gimana gue udah duduk nih balik modal, ada utang. Beres gak orang dipimpin kayak gitu? Nah coba tanya. Kalau seperti ini terus, negara kita sulit jadi negara maju. Anu nggak nakut-nakutin. Ini kan di-share nih, mudah-mudahan didengar lah. Ya. Akhirnya yang duduk itu punya kepentingan individu. Bukan kepentingan umat, bukan kepentingan rakyat. Sepakat, Pak? Kepentingan golongan. Hampir 90% begitu. Nggak hancur negara kita. Nah, bagaimana supaya kita bisa memiliki konstitusi yang tegak? Bertanggung jawab. Negara bisa berdaulat. Begitu kan maunya? Iya. Kalau mental pemimpin politikusnya seperti tadi, kita mau jadi bupati,
dilatih, misal mau jadi gubernur atau menjadi kepala desa aja lah ya. Ya. Apalagi anggota legislatif di kabupaten itu 50 orang. Harus disogok. 50. Harus disogok. Kalau satu orang 1 M, 50 M Pak. Kalau di pusat, gede nggak Pak? Pas duduk, pikirannya gimana Pak? Gimana supaya balik ke modal kan? Dagang kan? Hancur nggak negara kita? Itu kalau pakai sistem dulu dipilih oleh anggota dewan. 50 M Pak. Sekarang high cost-nya itu sangat tinggi. Biayanya terlalu tinggi. Jadi kita juga nggak bisa menyalahi mereka. Apakah yang high cost-nya tinggi itu intelektualnya bagus? Coba tanya. Udah intelektualnya drop biasa aja, pikiran ke sana, gimana balik utang? Mikirin rakyat Pak. Sedih banget gua dipimpin orang kayak gitu ya. Jadi gimana nih? Nggak ada kekuatan Islam melalui doa. Terlalu tinggi kosnya Pak. Bapak-bapak mau duduk, kosnya tinggi loh Pak. Udah enak dagang pempek aja. Betul. Dagang aja udah senang. Nah. Itu baru ke dewan. Karena yang mau dikasih duit kan nggak itu aja Pak. Pengajian ibu-ibu kasih 50 jilbab. Ya, karena dia memang milih. Itu sama bapak-bapak ngasih ke ibu-ibu jilbabnya bergambar Pak. Nggak boleh untuk sholat. Serangan fajar tuh nggak boleh Pak. Jilbabnya gambar orang yang ngasih itu sama walaupun jilbabnya bersih. Paham nggak hakikatnya? Bapak-bapak diterima tuh jilbab tuh. Asal milih itu. Itu sama bapak jilbabnya bergambar orang yang ngasih itu. Jilbab bergambar nggak boleh pakai sholat. Ya, lu tunjukin ilmunya ya, nggak boleh tuh. Jadi gimana? Terima aja duit, ambil jangan pilih. Kan gitu benar itu. Karena kita lapar kan. Nah, kalau dikasih orang itu ikhlas, kan ngasih itu pengen dipilih ya nggak apa-apa. Kita nggak pilih dosa nggak? Enggak. Karena dia akan jolim. Itu namanya jilbabnya bergambar. Kalau dapat dari serangan fajar. Sama ya Pak? Nah. Kalau di pemuda, belikan net poli. Aduh, kacau tuh. Net polinya bergambar tuh, betul kan? Iya kan? Kantor pemuda itu bergambar itu. Iya, iya. Minum-minum, yang hobinya minum, kasih minuman. Mungkin dosa tuh. Kalau ada itu. Kosnya tinggi Pak. Itu yang terjadi gambaran di negara kita Pak. Oh, ya. Udah. Insya Allah nanti beres juga tuh. Mau dipakai lewat cara pemilihan anggota legislatif tetap berbiaya. Mau dipilih masyarakat langsung seperti sekarang lebih tinggi kosnya lagi. Banyak gesekan. Antara kepala sekolah dengan guru beda pilihan kan. Antara imam dan makmum salah satu ayat. Jadi memang ada perbedaan. Ada gesekan di mana-mana. Solusinya, nah, ini, Anda harus tahu solusinya. Islam ngajarin solusi. Jadi zaman sekarang nggak ada jalan lain. Kalau kita jadi pemimpin, untuk pemimpin sadari. Solusi pertama secara Islam ini terjadi pada zaman sahabat. Kalau itu sudah terjadi,
Udah konteks jual beli, pertama ekonomi masyarakat harus kuat, harus mapan. Jadi kita harus digaji. Bapak-bapak per kepala digaji itu, walaupun kerja nggak kerja. Ekonomi kita harus kuat, harus mapan. Itu duit-duit yang disawer tuh mubazir tuh. Yang kaya kaya banget, yang miskin miskin banget kan. Nah, pertama perbaiki ekonomi. Islam kan ngajarin solusi, Pak. Nggak ada jalan lain. Bukan pertahanan. Ekonomi masyarakat perbaiki dulu. Ya, gaji itu. Sudah itu supaya kuat, kurangi pajak. Jangan semua dipajakin. Ya. Yang kedua apa lagi? Kesehatan mental, kesehatan fisik gratisin. Itu aja dua. Negara awak itu. Bapak-bapak semua disehatin tuh bagi yang muda-muda. Mental dan fisiknya. Kedua, ekonominya dikuatin. Di masyarakat ya. Ini kan terbalik, Pak. Tunjangan ekonomi di parlemen yang dinaikin. Nggak gila itu. Makanya nggak heran terjadi kayak gini kan. Kita kan nggak bodoh masyarakat kita. Iya. Itu Pak, makin naik terus orang di PHK sekarang. Bukan turun. Apa yang nggak dipajak, Pak? Bapak duduk itu sekarang dipajakin Pak. Setuju nggak, Pak? Gimana, Pak? Jadi diketawain sama orang luar itu kita tuh. Ini bukan ngomporin, Anda ngingetin. Jadi tolong dikuatin di ekonomi masyarakat. Dua itu sehatin mental sama fisiknya, gratisin tuh. Kurangi segala pajak, ya. Gratisin aja. Aman negeri itu, Pak. Kuat tuh. Kenapa dong sampaikan itu? Karena ada uang itu. Ada. Walaupun kita pilot, ada kalau niatnya benar. Pilot itu kan karena disimpan. Percaya nggak, Pak? Karena disimpan, Pak. Ya, kuatinlah ekonomi masyarakat. Ya. Kuatkan badannya, kuatkan mentalnya, sehingga ketika dia dikasih, dia berpikir panjang. Serangan pajar pas dikasih, kita akan pikir panjang. Kita udah kuat nih, udah kaya. Ya. Saya terima sekarang umpamanya 100.000 lah. Saya pilih orang begini. Untuk apa? Ambil aja duitnya, kasihin. Sedekahin kan? Pasti gitu kan? Itu sekarang karena dia lapar. Kalau orang itu terima, sekarang karena lapar. Kalau orang lapar kan udah sempat mikir, ambil aja. Bapak lapar, semua dimakan, Pak. Ya. Beresin supaya jangan lapar. Orang lapar tuh nggak bisa berpikir, diajak berpikir error tuh. Error dia. Oleh sebab itu, maka lagi-lagi dua ini kalau masyarakat tuh mapan secara ekonomi, otaknya disehatkan pula oleh ustadz-ustadz di mimbar. Jumat sehatin tuh. Kalau ustadz-ustadz ngasih, bokeh ustadz. Ya kan? Sehatin. Bukan ditakut-takutin. Ya, itu kan tugas ustadz. Kenapa? Ikna bima qasamalahu lakatakunas. Merasa cukuplah engkau dengan pemberian Allah, maka kaya. Kan gampang. Jadi gini, sekarang kan sedang sempit nih kita nih. Rata kan? Banyak rata. Pakai ajaran Islam. Kata Nabi, ikna bima qasamalahu lakatakunas. Merasa cukuplah engkau dengan pemberian Allah. Maka lifestyle itu nggak dipikirin, Pak. Yang mahal itu lifestyle, Pak. Yang mahal itu gaya, Pak. Perut itu segede apa, Pak? Segede gudang buruk? Enggak segini, Pak. Segini. Segini udah kenyang. Ke depan Allah urusannya tuh.
Allah yang mencukupi kalau ngikutin Nabi. Nggak usah dipikirin, orang kan ngeduluin Allah. Nanti tahun depan mesti cukup nih. Bener. Ini kata siapa? Praktekin aja. Merasa cukup di zaman sekarang, kondisi sekarang itu dengan pemberian Allah. Allah itu maha tahu. Antum sekarang itu sebenarnya dicukupin. Nggak terancam kan? Dicukupin. Karena Allah berfirman, Ibrahim ayat 7, Iqra iwan. Itu dia. Kalau 7 praktekin ya. Wa'id ta'adana. Wa ista'azna rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah juga terkala Tuhanmu Memaklumkan. dan ingatlah juga terkala Tuhanmu memaklumkan. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, Niscaya pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. ingatlah ketika Robmu memaklumkan. Kita maklum nih, duit nggak ada, Allah itu maklum. Ya, duit susah, ya. Anak-anak kita banyak yang nganggur, ya. Udah tua belum juga dapat istri, Allah maklum tuh, maklum tuh. Allah tahu tuh, ya kan? Allah memaklumkan tuh. Sesungguhnya jika kamu mau bersyukur, pagi alhamdulillah masih hidup. Alhamdulillah nggak beli oksigen. Pegang telinga, alhamdulillah masih ada daun telinga nggak dimakan manci. Betul nggak Pak? Itu bersyukur kan. Jadi pagi aja pas nggak bengek, alhamdulillah. Ya, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Nah, yang itu yang nggak ada. Alhamdulillah kalau kita ada uang 1 miliar Pak. Kalau urusan lagi selesai, kacau tuh Pak. Paham? Bener. Jadi syukur itu harus diajarin. Kemarin saya nggak bisa napas, alhamdulillah sekarang bisa napas. Betul? Betul? Coba terus. Sehat Bapak. Berduit Bapak. Itu aja ilmunya, enggak ilmu aneh-aneh betapa pakai simsalabim uang datang, enggak Pak. Coba deh syukur terus. Pagi-pagi masih bisa melihat, alhamdulillah. Bila perlu pas kita sakit, alhamdulillah. Jangan-jangan Allah nolong mengurangi dosa kita. Ada dosa yang mesti dibayar dengan sakit. Sampai Pak. Jadi nggak mungkin deh nggak bersyukur.
Niscaya, ini firman loh. Aku betul akan menambah nikmat kepadamu. Betul? Ancamannya, jika kamu mengingkari nikmatku, ya, masih dikasih napas, masih bisa jalan, laku pula begini. Benar? Ya. Ayo, punya anak pula, itu nikmat kan? Nggak bisa dibayar kan? Nah, sesungguhnya kalau itu kamu ingkari, ajakku benar-benar sangat keras, dihukum. Jadi syukur itu jangan terlalu ditransaksikan dengan sesuatu. Nikmati yang ada. Sampai Pak? Sampai? Oh, nggak ada mobil. Aduh, yang lain ada mobil. Itu kacau tuh. Bapak nggak dikasih mobil supaya Bapak nggak masuk tinjau laut. Bisa jadi. Betul? Udah. Ini ajaran dari Islam itu sebenarnya nggak susah. Kalau mau ngikuti nanti kan antum semua dikayakan sama Allah. Allah juga berfirman di Al-Baqarah ayat 152. Antum yang baca ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni azkurkum. Washkuru li wala takfurun. Karena itu ingatlah kamu kepadaku. Tolong ingat, yang memberi nikmat itu Allah. Nikmat napas, nikmat sehat, nikmat apalagi, nikmat bisa berjalan. Itu dari Allah semuanya, bukan karena dari aku. Ingatlah kepadaku, itu zikir tuh. Niscaya aku ingat pula kepadamu. Dan bersyukurlah kepadaku dengan segala hal. Dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Betul? Jadi praktek syukur gimana? Salah kita. Alhamdulillahnya kalau selamat. Kesandung batu, berani nggak? Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim, batu kurang aja gitu. Tasandung itu Pak, jangan-jangan diingatkan Allah supaya berhenti gitu. Kalau maju terus antum mau dipatula. Bener kan? Ini tanya dong ya. Bapak-bapak didelay untuk pergi ke Jakarta. Ya, didelay pesawatnya 2 jam lagi. Karena cuaca. Cilaku kok. Alah ndak dapet piti kok. Lah didelay gitu. Waduh so gadang tuh Pak. Jangan Pak kalau itu barangke, aku puting beliung di hati apa mati. Tahu enggak? Tuh. Jadi pas didelay apa mengucapkannya? Alhamdulillah. Allah tahu kita enggak. Apapun juga halangan itu, kalau antum beriman itu untuk kebaikan kita. Sakit, delay, nggak ada duit, nggak punya mobil. Itu semua kalau antum beriman itu tanda sen dari Allah bahwa kita itu akan dibaikan, diberi rezeki dari Allah. Nggak ada sesuatu itu dengan langsung sim salabim, nggak ada. Antum kuatin nih pencerahan ini, betul nggak Pak? Logika kita nerima nggak? Banyak orang salah berpikir di luar. Banyak Pak. Praktek syukur aja ngaco. Ada hadis nih diriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda begini, ad-dunya jiyanatun wa khairu jinatin fihal mu'minus solihu wattuba liman hadahullah warazaqahu rizqan kafian waktafabihi. Dunia ini adalah perhiasan. Ad-dunya jainatun, dunia itu perhiasan. Sebaik-baik perhiasan dunia adalah orang mukmin yang soleh. Orang mukmin yang soleh itu tidak mengingkari nikmat. Tidak mengingkari nikmat artinya sering bersyukur. Ya.
Dan sungguh beruntung orang yang diberi petunjuk dalam ajaran Islam. Nah, diberi rezeki yang cukup dan qanaah. Lawan syukur, bukan lawan syukur, persamaan syukur yang lebih tinggi. Kalau derajat syukur alhamdulillah, derajat naiknya adalah qanaah. Arti qanaah merasa cukup. Contohnya qanaah itu apa? Cukup. Jadi kalau udah alhamdulillah naik makomatnya, kelasnya menjadi qanaah, merasa cukup dengan rezeki tersebut. Hadis riwayat Muslim. Keren nih, itu sambungan dari ayat yang mesti praktekkan dalam kondisi sekarang. Ya, Rasulullah juga bersabda, unjur ila man huwa asfalu minka, wala taltafit ila man hu fawqaka. Fal azdaru bika anta tatasarrafa ala hadal nahwi hatta la tankuso amin yamila ilaika. Lihatlah pada orang yang berada di bawah kalian, jangan dongak saya. Nanti di bawah, adonan ndak makan, adonan punya kaki, adonan bayar ango di rumah sakit M Jamil, betul kan? Ke bawah. Jangan perhatikan orang yang berada di atas kalian kalau lagi susah. Lebih pantas engkau berakhlak seperti itu sehingga engkau tidak meremehkan nikmat yang telah Allah anugerahkan kepadamu. Hadis riwayat Muslim. Ayo, apalagi ajaran Islam? Insya Allah dengan banyak bersyukur dan merasa cukup qanaah, insya Allah kita hidup tidak lagi bermasyarakat dengan mazhab konsumtif. Halo. Orang sekarang mazhabnya bukan Imam Malik, bukan Syafi'i, konsumtif. HP merek baru, beli HP. Padahal HP kerjanya cuma 2, Pak. Ngirim, naruh data, ngomong. Ayo. Paling sekarang naikin sendiri foto-foto. Ya. Itu mazhab konsumtif. Yang mazhabnya kalau tidak konsumerisme, maka insya Allah hidup antum selamat dunia wal akhirat. Pakai ilmu syukur kondisi sekarang, maka dinaikkan syukur tadi menjadi qanaah, semuanya cukup. Dan kalau sudah merasa itu ada, antum dicukupkan Allah tanpa antum sadari. Itu yang disebut kaya, al-ghina. Mari belanja ke warung tetangga, prakteknya jangan ke mall, Pak. Ke tetangga ada sodako, betul kan? Mari memproduksi air, mari kita produksi pangan. Tujuannya apa? Ketahanan ekonomi, kemampuan finansial, kreatif kita. Jangan yang gede-gede, kecil-kecil dulu deh. Kalau niat kita langsung tidak ada syukur, tidak ada bantu orang, langsung habis tuh. Ya. Kalau kita masih juga belum berhasil, jangan putus asa. Karena belum jalurnya di situ, disuruh jalur lain, ulang lagi. Nah, gitu, Pak. Insya Allah ketahanan ekonomi kita harus kuat di kondisi sekarang sehingga masyarakat tidak mudah dibeli suaranya oleh penjahat intelektual, penjahat politik yang memang high cost-nya tadi besar. Jadi jangan pernah lelah untuk para ustadz nih ya, penasehat dimanapun juga menyampaikan ini karena setan sampai sekarang belum pensiun. Setan itu nyata, Pak, belum pensiun, nggak akan pensiun. Nanti kalau setannya udah pensiun dini, ya dong ingetin nih, baru kita sama-sama lelah, sama capek, Pak. 2 saja kuncinya, dong nasihatin. Capek kita, kalau kita capek, setan menang. Kalau antum capek kondisi sekarang, setan menang.
Kalau setan capek, kita menang. Itu aja solusinya. Jadi kita nggak boleh capek. Ya. Oleh sebab itu, inna syaitana lakum adun. Setan itu musuh yang nyata, nampak sekarang. Nampak. Ya, nampak setannya. Nah, jadikan dia sebagai musuh karena banyak zaman sekarang orang berkawan dengan setan. Nah, betul. Apa itu sifat qanaah? Nunggubarkan dulu ya, karena naik dari derajat syukur itu adalah qanaah. Sambil tutup kaji, merasa cukup dengan apa yang telah diberikan Allah, disebut qanaah. Seseorang yang qanaah tidak akan tamak, yakin? Enggak akan serakah. Selalu ridho dengan ketetapan Allah. Ya, kalau dia dijatuhkan, dijarah rumahnya, harus ridho tuh. Kalau antum muslim, karena itu jalan keselamatan. Paham? Kalau itu nggak ridho, kacau tuh. Kemana ngaji nih? Yakin bahwa segala ketentuannya adalah yang terbaik. Hidup segala ketentuan Allah itu yang terbaik. Kalau Allah menjatuhkan, baik. Kalau Allah mengkayakan, baik. Ya, jadi qanaah artinya merasa cukup atas pemberian Allah. Dikayakan, alhamdulillah. Dimiskinkan, alhamdulillah. Betul? Qanaah juga menjadi salah satu sifat yang dapat membantu seseorang mengendalikan diri. Ngomong bisa dikontrol tuh. Orang yang bisa ngontrol tolol sedunia itu qanaahnya nggak ada tuh. Syukurnya nggak ada tuh. Orang awak, masya Allah, masya Allah. Panjang dok, nggak. Nah, jadi berkata Al-Imam Ibnu Rajab An-Hambali rahimahullah, kata-katanya perhatikan. Mani iktafa minad dunya bil yasiri wa qoniati bihi nafsuhu faqad kafahu dalika wastaqfana bihi wa in kan syasiran. Barang siapa yang merasa cukup sesuatu yang sedikit dari perkara dunia, dunia itu sedikit perkaranya Pak, insya Allah jiwanya qanaah. Maka sungguh Allah akan memberikan kecukupan baginya dan membuatnya merasa kaya walaupun ia mendapat rezeki yang sedikit. 10.000 cukup Pak. 1 miliar kok nggak cukup Pak? Bingung ya zaman sekarang. Iya. Berkata Abu Bakar Al-Minjani rahimahullah, yakfika munikfika minad dunya makainati bihi walau kufat tamrun wasurbatu ma'in ad-dunya makinanati bihi walau kafat tamrun wasurbatu ma'in. Allah akan memberikan kecukupan kepadamu dari perkara dunia, akan diberikan kecukupan selama engkau merasa cukup dengannya. Sekalipun hanya sebutir kurma yang dan seteguk air. Nah, jadi berkata pula Sa'id bin Abu Waqqas, sahabat, kepada putranya dikasih nasihat, ya bunaya, idza talabtal mala fatlubu bil kunati fi inal kunata kanjun la yafna'a wa iyyaka waqtama'u fa inna tama'a faqrun natin wa yazibu alaika antamula bil qulaqatin fa innaka la ta'mulu bi qulaqalin masain illa ahnaqallahu munhu. Wahai putraku, ya bunaya, apabila engkau mencari kekayaan, maka carilah dia dengan sifat qanaah. Nah, kalau ingin kaya, hari ini apa yang ada di kita itu udah cukup gitu Pak. Ya, begitu caranya. Karena qanaah adalah harta yang tak pernah habis. Dan hati-hatilah dari sifat tamak, karena tamak adalah kefakiran yang pasti. Tamak antum akan fakir, akan miskin, pasti kurang aja.
dan wajib bagimu berharap cemas. Wajib bagi kita cemas, karena engkau takkan mengharap cemas dari sesuatu pun melainkan Allah. Cemasnya kalau Allah murka, akan kekayakan dirimu darinya. Kalau antum cemas kepada Allah supaya jangan ada murka Allah, maka Allah dijamin akan memberi kekayaan. Jadi akhlak semuanya. Karena itu Rasulullah bersabda, sahih ini, innaha sa'adatun haqiqiyatun an yu'atan nasal hidayata fil islami wa yunna huwanal kutal kafiya wa yasharuna bili iktifai min hadal kuti. Sungguh beruntung orang yang diberi petunjuk dalam ajaran Islam. Beruntung diberi rezeki yang cukup. Semuanya itu karena antum qanaah, merasa cukup dengan rezeki itu. Kalau dikasih sekian, alhamdulillah. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 4138. Hadis ini jelas sahih. Terakhir dari Ibnu Mas'ud, beliau berkata, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu Allahumma inni as'aluka huda. Doanya nih ya, Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Nabi SAW membaca doa ini tiap hari di sujud terakhir sholat fardu. Sujud terakhir sholat fardu, bacalah Allahumma ini as'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku minta kepadamu petunjuk ketakwaan, diberi sifat-sifat sehat, diberi kekayaan. Hadis riwayat Muslim. Itu prakteknya qanaah. Jadi subhana rabbil a'la wa bihamdi, subhana rabbil a'la wa bihamdi, subhana rabbil a'la wa bihamdi. Allahumma inni as'aluka huda wattuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Dikasih takwa, dikasih kesehatan, dikasih kekayaan. Pas sujud itulah paling dekat dengan Allah. Maka doa itu pasti makbul. Sampai Pak, maka antum dikayakan. Dan hadis ini sahih, hidayah riwayat Muslim nomor 2727. 2721. Ya Allah, mudah-mudahan dianugerahkan kepada kami semua pemimpin kami yang ada di sana sifat yang mulia. Semoga kami menjadi hamba yang qanaah, selalu bisa bersyukur dalam kehidupan yang serba susah ini, dan menjadi kaya hati. Anugerahilah hati kami yang selalu merasa cukup. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita tutup kaji ini. Wabillahi taufiq hidayah. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لو تذيق الأرض نشكا كالغرام كلا هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة وانت عايشنا بخير لو تذيق الأرض نشكا كالغرام أبتحيات وابسلام أنشروا أهل الكلام
وإن تعايشنا بخير